Mari anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa terkasih, Bapa yang maha baik, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh berkuasa di atas segalanya. Pada saat ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur, karena kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu kami, walaupun masih dari rumah kami masing-masing, kami tetap penuh sukacita. Semua hanya karena berkat daripada Tuhan saja. Biarlah Bapa yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati persembahan kami, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat teman-teman kami yang belum dapat mengikuti ibadah sekolah minggu seperti kami pada saat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati mereka. Engkau Tuhan yang memberikan kesempatan kepada mereka. Hingga di hari-hari yang lain Tuhan, kami masih boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu kami, walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Begitu banyak dosa yang kami lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kiranya Tuhan ampunkan dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, dari sekarang hingga selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam Kristus Yesus, anak-Mu yang tunggal. Amin. Mari anak-anak, kita sama-sama mengucapkan titah atau hukum Taurat. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah isi hukum Taurat. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak, kita membaca ayat bulanan kita. Mari kita siapkan Alkitab kita. Ayat bulanan di minggu pertama di bulan Maret diambil dari Perjanjian Baru Roma 3 ayat 24. Siap ya? 1, 2, 3. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Dihafalin ya anak-anak. Marilah anak-anak sekolah minggu kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu, selamat pagi bagi kita semua. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami. Kuduskanlah dan berikanlah Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari anak-anak sekolah minggu, kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-43 sampai dengan 50. Kita membacanya bersama-sama. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari
Aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia, melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, apakah anak-anak pernah melihat secara langsung di televisi seseorang ditangkap oleh Pak Polisi? Biasanya orang yang ditangkap oleh Pak Polisi itu adalah orang yang telah melakukan kesalahan. Mungkin karena telah melanggar hukum atau aturan yang berlaku di negara kita Indonesia ini. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini Yesus juga ditangkap. Tetapi Yesus ditangkap bukan karena kesalahan atau melanggar hukum, karena Yesus tidak pernah bersalah. Yesus ditangkap karena para imam kepala benci dan iri kepada Yesus. Karena banyak orang yang mengikut dan mendengar pengajaran Yesus. Sehingga imam kepala itu berembuk dan sepakat untuk menangkap Yesus dan membawanya ke mahkamah agama. Yesus difitnah, dikatakan telah menghujat Allah dengan berkata, katanya, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia, dan dalam 3 hari akan kudirikan. Pasal 14 ayat 58. Nah, anak-anak sekolah minggu, peristiwa penangkapan itu terjadi ketika Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani. Yudas Iskariot datang bersama rombongan para imam dan ahli-ahli Taurat, juga para tua-tua Yahudi. Yudas seperti seorang pahlawan bagi rombongan itu. Mereka berkompromi sepakat untuk menangkap Yesus. Dan Yudas setelah menerima upahnya, yaitu uang sejumlah 30 perak, dengan bangganya Yudas mengatakan kepada rombongan itu bahwa orang yang kucium itulah Yesus, dan mereka harus menangkapnya. Ternyata Yudas telah memberikan dirinya dikuasai iblis. Ia dibuat cinta akan uang, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Yudas yang dipercayakan sebagai bendahara dari antara murid-murid Yesus tersebut selalu merasa kurang akan uang, sehingga ia berusaha menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Bahkan Yudas tega mengkhianati Yesus yang selama ini bersama-sama dengannya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui peristiwa penangkapan Tuhan Yesus ini, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan dan memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik, yaitu jauhilah karakter Yudas yang suka berkhianat kepada orang yang mengasihi. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang senantiasa melakukan kebaikan kepada semua orang. Jangan kita sekali-kali berbuat jahat kepada orang yang sudah mengasihi kita. Kepada orang tua,
keluarga, dan sahabat kita. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus melihat teladan Yesus yang tidak dendam sama sekali. Bahkan Yesus menegur Simon Petrus yang menghunus pedang kepada hamba imam besar yang ikut serta dalam peristiwa penangkapan Yesus. Telinga hamba imam besar itu pun putus, tetapi Yesus menyembuhkan dan memulihkannya kembali. Yesus menyukai kedamaian dan tidak menyukai kerusuhan. Itu sebabnya ia berkata kepada rombongan yang menangkapnya itu, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu dan kamu tidak menangkap aku." Ayat 48 sampai 49. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus ditangkap, semua murid-muridnya meninggalkan dia, melarikan diri karena takut. Tetapi Yesus tetap setia sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan dia menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita setia mengasihi Tuhan Yesus karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini melalui peristiwa penangkapan Yesus yang akan disalib. Banyak orang yang iri, banyak orang yang tidak suka akan kehadiran Yesus. Bahkan Yudas murid Yesus pun menjual Yesus dengan uang. Karena itu Tuhan, jauhkanlah dari kami sikap-sikap demikian, benci, berkhianat, jauhkanlah dari kami. Biarlah anak-anak sekolah minggu selalu setia seperti Tuhan Yesus yang selalu mau mengampuni dan tidak hidup di dalam dendam, tetapi hidup di dalam damai sejahtera. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu, berkati mereka semua, berikan hikmat bagi mereka, berikan kesehatan dan panjang umur. Berkati juga Tuhan orang tua mereka dimanapun mereka berada. Berkati dan Engkau juga yang menyertai mereka di dalam pekerjaannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Ayo kita nyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.